Bagian 19, fakta mengejutkan. Aku membuat perjanjian dengannya. Ucapnya menatap mataku dalam. Perjanjian? Perjanjian apa, Al? Tanyaku heran. Aku khawatir jika dia melakukan hal yang aneh-aneh lagi. Aku tidak mau jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi lagi padanya. Nantilah aku ceritakan semua padamu. Yang terpenting sekarang, kamu harus segera sembuh. Aku tidak tenang meninggalkanmu dalam keadaan seperti ini. Ahad besok, aku sudah harus berangkat kan? Ucap lelaki itu dengan lembut. Kenapa sampai saat ini dia masih saja bermain teka-teki denganku? Aku harus menjalani perawatan selama seminggu. Menurut dokter, aku harus beristirahat total agar benar-benar bebas dari penyakit itu. Daya tahan tubuhku memang sangat lemah, ditambah tekanan demi tekanan yang kualami akhir-akhir ini, membuat keadaanku benar-benar terpuruk. Artinya, aku harus rela jika Ali berangkat kuliah sebelum aku keluar dari klinik ini. Ku coba menata hati untuk berusaha melupakan semua kenangan tentang Agung, walaupun itu tidak mudah. Cinta itu terlanjur tersemai dan tumbuh subur di taman hatiku. Sulit untuk membunuhnya. Sekian lama ia selalu terucap dalam doa dan harapku. Bahkan namanya selalu tersebut dalam sujud-sujud akhirku. Semakin berusaha, hati ini semakin sesak. Segala bentuk perhatian suamiku belum mampu menenggelamkan rasa itu. Rasa yang pernah bersemi indah menghiasi hari-hariku. Cinta ini benar-benar membutakan. Kenangan demi kenangan tentang dirinya terus saja menjadi bayangan yang mengikuti tiap hayalku. Kenapa hatiku sekeras ini? Kenapa ia tak juga luluh oleh ketulusan seseorang yang telah menyerahkan hatinya utuh padaku? Hari Ahad pagi setelah menyiapkan semuanya, Ali kembali menemuiku di klinik. Ia terlihat begitu berat meninggalkan aku dalam keadaan masih terbaring lemah. Keadaanku memang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, tetapi belum sembuh betul. Bahkan ke kamar kecil pun aku masih harus dibantu. Bagaimana jika Ali sudah pergi? Siapa yang akan merawatku? Ibu sendiri harus menemani adikku di rumah. Sementara Abah tak mungkin membantuku ke kamar kecil. Apa aku mengajukan cuti saja semester ini, As? Aku tidak tega meninggalkan kamu dalam kondisi seperti ini, ucapnya dengan wajah lesu. Aku tersenyum menanggapi ucapannya. Sungguh segala bentuk perhatian yang ia berikan membuatku merasa sangat terbebani. Gak apa-apa, Al. Kamu tidak usah khawatir. Insya Allah, aku tidak apa-apa. Kan ada Tante Nia yang bisa bolak-balik ke sini. Ucapku mencoba menenangkannya. Tapi As, aku khawatir jika tiba-tiba orang gila itu datang kemari dan mengganggumu. Aku menghela nafas mendengar ucapannya. Apakah sampai separah itu kedekatan Agung? Sudahlah, kamu jangan terlalu parno. Mana mungkin ia berani datang kemari? Ini kan tempat umum. Dia bisa berbuat apa padaku? Walau aku sendiri tidak yakin, tetapi aku berusaha meyakinkannya. Cukup sudah pengorbanannya padaku. Aku tidak mau jika ia harus mengorbankan kuliahnya. Kalau begitu, kamu pegang ponselku saja. Nanti di kota aku beli ponsel dan menghubungi kamu. Laki-laki yang mengenakan jaket kulit coklat dan kaos hitam itu menyerahkan benda pipi berwarna biru langit itu padaku. Aku ragu untuk mengambilnya, tapi ia meletakkan begitu saja di sampingku. Kalau begitu, aku pamit ya. Kamu baik-baik di sini. Ali berdiri meraih kepalaku. Kecupan lembut mendarat di keningku. Ada desiran aneh yang ikut dalam aliran darahku. Air mataku menetes menerima perlakuan manis darinya. Entah semakin manis ia memperlakukanku, semakin terluka hati ini. Ya Allah, ampuni hatiku yang masih saja tak mampu mencintai lelaki baik ini. Ia kemudian merengkuhku dalam dekapannya.
Rasa sesak yang menggumpal di dadaku kembali tumpah dalam dekapan hangat tubuhnya. Aku menangis sesungguhkan, berharap peri yang mengganjal di hati ini memperoleh sandaran. Sudah, jangan menangis lagi. Kelemahanku adalah air matamu. Jangan buat aku lemah dengan melihatmu bersedih. Ucapnya seraya mengecup mataku yang masih bercucuran air mata. Ya Allah, kenapa harus seperti ini? Mengapa tidak engkau balikkan hatiku untuk mencintainya saja? Perasaan bersalah ini semakin menjadi. Aku mencoba tersenyum meskipun sesak masih menguasai hatiku. Kuatur deru nafasku yang kian bergemuruh karena duka cinta ini begitu menyesakkan dada. Aku menyadari, semakin dalam kita mencintai, semakin dalam pula luka yang dirasakan saat itu terkhianati. Doakan hatiku untuk terus terjaga hanya untukmu. Aku ingin engkau adalah wanita satu-satunya dalam hidupku. Ucapan itu seakan pedang yang terhunus menghujam jantungku. Jantungku berdegup. Aku merasa tertampar. Mungkinkah suatu hari nanti aku mampu mengucapkan kata itu untuknya? Akankah ketulusan dan kesetiaannya akan beroleh balasan dariku? Aku akan jadi orang paling berdosa jika aku mengabaikan ketulusan pria ini. Pulang lebih sering ya, untukku. Kuucapkan kata itu untuk menghiburnya yang sedikit ragu untuk melangkah pergi. Ada binar bahagia yang terpancar di wajahnya saat mendengar ucapanku. Aku tertunduk malu saat ia kembali mengecup keningku. Apakah ini tanda bahwa ia sebenarnya mencintaiku dan keputusannya untuk menikahiku bukanlah karena terpaksa? Ia kemudian melangkah keluar dari ruang perawatan. Matanya masih lekat menatapku hingga ia menghilang dari balik pintu kamar. Aku berusaha memejamkan mataku. Bayangan Agung dan Ali Akbar datang silih berganti. Agung datang membawa sejuta cinta penuh obsesi untukku. Sementara Ali, sosok tulus yang berusaha memegang janji pernikahan dengan penuh kesungguhan. Hatiku gamang. Sentuhan lembut menyadarkan aku dari kegamangan pikiranku. Ibu, kapan ibu datang? Aku sedikit terkejut karena tak menyadari kedatangan ibuku. Ia sudah berdiri di sampingku dengan tatapan sayu. Baru saja, tadi sempat bertemu suamimu di luar. Ucapnya seraya memperbaiki letak selimutku. Bu, ibu tak perlu cemas begitu. Aku ini anak yang kuat, seperti ibu. Ucapku membelai pipi wanita kesayanganku itu lembut. Sok kamu. Ibu menewel kepalaku. Aku meringis. Ibuku ini tak bisa ia bersikap lembut sedikit pun walau aku sedang sakit. Akan tetapi aku tahu ia hanya bercanda saat bersikap seperti itu. Ia adalah seorang ibu yang tak pandai menunjukkan kasih sayang pada anaknya. Meskipun begitu, kami tahu kalau ia sangat menyayangi kami. Sebentar, tantenya Ali akan datang menemuimu, menginap di sini. Sekarang ia sedang menjaga kedua adikmu di rumah. Jadi ibu bisa kemari. Ibu menemaniku hingga sore menjelang. Ia pulang setelah Tante Nia datang. Wanita itu merawatku dengan telaten, menyuapi aku dengan bubur dan membantu membersihkan tubuhku dengan handuk hangat. Ali menghubungiku dengan ponsel barunya saat aku bersiap untuk tidur. Kami berbicara ringkas saja, sekedar menanyakan kabarku dan ucapan selamat tidur. Aku iseng mengecek pesan yang masuk dalam ponselnya. Mataku tertuju pada nomor kontak tak bernama, tapi banyak chat yang tak dibukanya. Aku sedikit ragu untuk membuka chatnya, tapi rasa penasaranku lebih besar. Dengan tangan sedikit bergetar, ku tekan ikon berwarna hijau itu. Puluhan chat belum terbaca pada nomor itu. Assalamualaikum, selamat malam, selamat tidur. Waalaikumsalam, jawabnya singkat. Chat selanjutnya hanya ucapan seperti itu yang terulang. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Tetapi tak satu pun yang dijawabnya. Kuperhatikan tanggal dikirimnya chat itu, bertepatan dengan tanggal pernikahan kami. Kubuka profil kontak itu. Foto seorang wanita cantik berhijab sedang tersenyum. Manis sekali. Apa mungkin itu kekasihnya Ali? Tetapi kenapa ia tak pernah menjawab pesan-pesan dari wanita itu?
Dan itu dimulai sejak hari pernikahan kami. Sebelum-sebelumnya ia rajin berbalas pesan, walaupun dengan menjawab pertanyaannya remeh-remeh. Sudah makan belum? Sudah sholat belum? Dan berbagai pertanyaan ringan lainnya. Lelaki itu begitu menghargai ikatan pernikahan ini. Ia tak berpura-pura dengan kesungguhan yang ditujukan padaku. Jariku kemudian menuju pesan berikutnya. Kontak dengan nama pengganggu juga tertera di sana. Dengan lincah jariku membuka pesan itu. Mataku membulat membaca pesan-pesan dari nomor itu. Pesan berisi ancaman dan teror. Bahkan itu sudah terjadi sangat lama. Sepertinya sejak aku pindah ke rumah Ali. Kenapa Ali tak pernah memberitahuku tentang ini? Kenapa ia memilih untuk menyembunyikan kenyataan mengerikan ini? Bahkan ancaman terakhir bahwa ia akan mencelakai Ali jika berani menyentuhku. Astagfirullah. Apa karena ini Ali babak belur malam itu? Kembali kuperhatikan tanggal pengiriman chat itu. Iya benar. Itu terkirim di malam setelah jamuan pernikahan kami. Pasti suamiku lupa menghapus pesan-pesan ini. Mungkin karena ia memberi ponsel ini tanpa perencanaan sebelumnya. Masih banyak pesan-pesan lain yang belum terbuka. Tapi kebanyakan itu pesan dari grup-grup organisasi kampus. Aku tertidur dalam keadaan gelisah, mencoba menerka alasan Ali menyembunyikan semua ini dariku selama ini. Menjelang subuh setelah Tante Nia membantuku untuk sholat, aku meraih mushaf Al-Quran yang terletak di atas meja dekat ranjang perawatan. Aku membaca lembar demi lembar kitab suci itu, berharap beroleh ketenangan batin setelah membaca ayat-ayat suci itu. Jam 8 pagi setelah sarapan, Tante Nia minta izin untuk pulang memasak makan siang Abah. Aku sekarang duduk sendiri dengan pikiran yang melayang kemana-mana. Aku tak mengerti apa yang menyebabkan Agung begitu membenci Ali Akbar sejak lama. Apakah karena dia cemburu aku tinggal di rumah Ali? Kenapa ia berubah jadi orang yang mengerikan begitu? Aku dikejutkan oleh suara pintu terbuka. Pandangan mengarah pada sosok yang sangat kukenali, berdiri menatapku dengan tatapan tajam. Agung, sahutku dengan jantung berdebar. Bersambung.